Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah Cahya Damas dengan NIM 1814253 dari Perbankan Syariah B semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan. Langsung saja yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Commit. Nah, dilihat dari sejarahnya, The Basel Commit ini didirikan pada tahun 1974 oleh gubernur-gubernur dari bank sentral yang berada di negara-negara maju atau negara industri dengan tujuan untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengawasan dan peraturan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif dalam melakukan transaksi internasional secara global. Kemudian yang kedua yaitu eh, kondisi Indonesia, kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 1992. Nah, pada tahun 1992, Indonesia ini mengalami masalah perbankan secara signifikan dengan indikasi kredit yang bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah dengan sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Kemudian pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro yang ada di Indonesia pada saat itu adalah jumlah uang beredar dan kredit bertumbuh secara cepat setelah adanya deregulasi pada tahun 1988. Kemudian diperketat pada tahun 1991 sampai 1992 terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Nah, tingkat bunga pada bank meningkat dari 10% sampai menjadi 16% sebagai dampak dari krisis Meksiko pada tahun 1985. Kemudian tiga faktor yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kualitas manajemen bank, terutama manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dalam operasional bank itu meliputi identifikasi risiko, pengaturan, dan penilaian. Tujuannya untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Yang kedua yaitu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Nah, dapat dilihat kondisi ekonomi makro di Indonesia ini masih dalam tahap mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia seperti pengangguran, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Nah, efektivitas pengawasan bank ini harus diperhatikan karena jika tidak akan mengalami krisis perekonomian atau krisis perbankan seperti pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, setelah adanya krisis perekonomian tersebut, dibentuklah OJK untuk mengawasi perbankan atau untuk mengawasi lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Nah, untuk dapat melakukan pengawasan bank yang lebih efektif, diperlukan biaya yang cukup besar. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan krisis perbankan. Nah, untuk biaya pemulihan krisis perbankan itu dibutuhkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.